Baiklah, saya akan membahas tentang pentingnya kejujuran untuk mencegah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi karena sifatnya yang merugikan banyak orang. Pemerintah telah melakukan berbagai macam cara untuk menumpas para koruptor di negeri ini. Namun, hingga saat ini, kasus korupsi masih saja terjadi. Jika melihat data korupsi sepanjang 2014 sampai 2019, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 105 kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi daerah di 22 provinsi. Dari 105 kasus itu, 90 diantaranya melibatkan bupati atau wali kota dan 15 kasus lainnya melibatkan gubernur. Permasalahan korupsi ini akan terus berputar jika tidak ditangani secara serius dari akarnya. Penangkapan dan penanganan terhadap semua kasus korupsi ini yang telah dilakukan oleh KPK perlu diapresiasi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah menemukan akar masalah dan menyelesaikannya untuk kepentingan jangka panjang. Akar masalah kasus korupsi ini adalah yang pertama, hilangnya nilai-nilai kejujuran. Kejujuran ini menempati urutan pertama yang harus diperhatikan untuk memberantas masalah korupsi dari akar-akarnya. Kejujuran adalah fondasi utama untuk membangun bangsa Indonesia yang berintegritas. Karena jujur ini adalah sikap yang lurus hati, tidak berbohong, tidak syuram, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah kebohongan dan kejahatan. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Banyaknya kasus korupsi yang muncul tersebut merupakan akibat dari hilangnya kejujuran dan integritas serta tidak sabar dalam menahan keserakahan nafsu dalam dirinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk menanam nilai-nilai kejujuran tersebut dalam setiap bangsa Indonesia. Karakter kejujuran itu adalah nomor urut pertama sebagai karakter pemimpin yang ideal. Namun, tidak ada yang lebih powerful dalam menginternalisasikan nilai kejujuran dan integritas tersebut melalui pendidikan. Pendidikan ini menempati urutan awal dalam menyiapkan bangsa Indonesia yang jujur dan berintegritas. Kesuksesan suatu bangsa ditentukan sejauh mana ia memegang nilai-nilai kejujuran tersebut. Sebab itu, pendidikan kejujuran perlu digalakkan dan dikuatkan kembali. Pendidikan kejujuran dapat dilakukan dengan bentuk penanaman nilai, melakukan proses pengetahuan dan penanaman, proses pembiasaan, dan proses kontrol dan pengawasan. Sementara ini, pendidikan kita masih cenderung lebih banyak pada aspek pengetahuan dan pemahaman kognitif. Padahal itu hanya menyentuh aspek pendidikan yang paling rendah. Jika melihat pada teori Bloom, idealnya pendidikan mencakup 3 hal, yaitu kognitif, efektif, psikomotorik. Atau dalam bahasa lain, kecerdasan intelektual IQ, kecerdasan emosional IQ, dan kecerdasan spiritual. Dalam pendidikan yang hanya menitik beratkan pada aspek intelektual semata hanya akan melahirkan orang yang berpengetahuan luas, tapi lemah dalam berkarakter. Para penjabat yang melakukan korupsi bukan berarti mereka orang bodoh. Bahkan tidak sedikit dalam lisan mereka bertiak bahwa mereka orang yang bersih, bebas korupsi, serta akan memerangi korupsi dalam bentuk apapun. Tapi kenyataannya mereka yang melakukan korupsi itu sendiri. Kebutuhan mendesak itu, oleh karena itu penanaman karakter dan nilai-nilai kejujuran ini menjadi kebutuhan mendesak untuk perbaikan bangsa Indonesia ke depannya. Pendidikan dalam ini menjadi garda terdepan mengambil peran untuk misi perbaikan tersebut. Tujuan utama pendidikan adalah pembentukan karakter dan peningkatan keimanan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Mereka pengetahuan dan keterampilan kesehatan, jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan dalam penanaman kejujuran dapat dilakukan sejak dini melalui pendidikan agama, nilai dan moral di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya integritas yang baik antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
Dalam keluarga misalnya sejak dini anak-anak sudah harus dikenalkan dengan nilai kejujuran, seperti mengajari anak untuk tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Seperti itulah pembahasan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.